Apa kabar semuanya? Oke, berharap kalian semua baik-baik saja ya. Untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Protes tolong pimpin doanya. Wahyudi. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, semoga apa yang menjadi prioritas kita pada depannya menjadi lebih baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkahnya. Oke, di sini Ibu absen dulu. Yang pertama itu Nenda, Hadiro, Iva, Hadiro, Juraida, Hadiro, Sandi, Galan, Egi, Wahyudi, Wiwi. Wiwi kemana? WC. Oh iya sih. Oke, di sini siapa yang tidak hadir? Huzair ya? Kemana dia? Oh ya, baiklah, berarti kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Nah, apakah kalian masih ingat pelajaran pada minggu kemarin? Kemarin kita belajar tentang etos kerja. Ada yang tahu, ada yang masih ingat? Tidak. Manfaat dari kerja kita itu sendiri? Tidak, Bu. Biasanya kalian bekerja untuk apa tujuannya? Bukan. Duit. Nah, untuk mencari duit. Selain itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hari ini kita akan materinya tentang iman kepada Rasul Allah. Ada yang pernah dengar iman itu apa? Ya apa? Percaya. Oke. Nah, di sini kita belajarnya tentang iman kepada Rasulullah. Ya. Adapun subbab yang kita pelajari hari ini, untuk yang pertama itu pengertian dan sifat-sifat Rasulullah. Pengertian, dan yang kedua itu sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Pengertian di sini tadi disebut oleh Juraida. Juraida itu yang pertama, iman itu percaya atau meyakini. Nah, di sini iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, materi yang kalian pegang pada buku paket itu, di sini dijelaskan ada perbedaan Nabi dan Rasul, di mana Nabi itu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul Allah itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, untuk sampai di sini pengertiannya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, di sini ada yang kolom hijau itu dalam kurung. Tolong Juraida dibacakan. Yang Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam Abi-Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dalam dan Abi-Dzar
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi adalah 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itulah tadi di mana kita jumlah para nabi itu ada 1.240.000 nabi, sedangkan jumlah rasul itu ada 315. Nah, di sini ada jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ada yang tahu mukjizat-mukjizat dari kelima nabi tersebut? Sandi? Tidak, Bu. Oke. Nah, di sini ulul azmi itu artinya mempunyai ketabahan yang luar biasa, di atas rata-rata ketabahannya. Untuk Nabi Nuh itu sendiri, mukjizatnya itu diperintahkan untuk membuat sebagai perahu pada masanya yang besar, karena pada saat itu ada banjir bandang. Nah, perahu itu digunakan untuk menyelamatkan para umatnya yang beriman kepada Rasul tersebut. Yang kedua itu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mukjizatnya dihukum bakar hidup-hidup, namun tidak merasakan panasnya karena atas izin Allah SWT beliau tidak pernah merasakan panasnya api yang membakarnya tersebut. Dan yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut dan akhirnya laut tersebut terbelah dan bisa dilewati oleh para umatnya. Sedangkan yang keempat itu Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati menjadi hidup atas izin Allah SWT. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya Al-Quran. Itulah mukjizat yang paling terbesar untuk pedoman hidup manusia. Nah, mengimani Rasul Allah SWT merupakan kewajiban hakiki bagi setiap muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang keempat yang tidak dapat ditinggalkan. Adapun perintahnya dalam Al-Quran itu dijelaskan, yaitu surah An-Nisa. Nah, kepada Edi mau bacakan yang ayat Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Nah, di sini artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maksudnya di sini, ketika kita tidak mengimaninya dengan benar, kita akan tersesat sangat jauh, dan di hari kelak kita akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, untuk pengertian, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Oke, sepertinya sudah paham semua ya untuk pengertian. Kalau begitu kita lanjut ke sifat-sifat Rasulullah. Tolong buka ya halaman 109. Oke, sifat-sifat Rasulullah itu ada 2. Dimana yang pertama itu sifat wajib, dan yang kedua itu mustahil. Sifat wajib Allah itu ada 4. Yang pertama apa? Sabrik. Yang kedua apa? Sidik. Yang pertama itu asidik. Yang kedua
amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat al-fatona. Nah, di mana asidik itu artinya selalu benar. Apa yang dikatakan di sini adanya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, jauhilah. Maka apa yang dikatakan Rasulullah itu selalu benar. Tidak ada perkataan yang tidak benar. Dan yang kedua itu amanah. Rasul itu selalu dapat dipercaya. Nah, di sini contohnya, di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah pun menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah tadi. Dan yang ketiga itu tabligh. Tabligh itu artinya Rasul menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya, melainkan satu ayat pun harus disampaikannya. Dan yang terakhir itu al-fatona. Al-fatona artinya pintar atau pandai. Maka Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, di sini contohnya, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar di atas Ka'bah. Nah, Rasulullah di sini menengahi dengan cara apa? Dengan cara kelompok itu bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu di tengahnya dan mereka semua mengangkat secara bersamaan hingga sampai di atas Ka'bah. Dan itulah terlihat dari kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, yang kedua tadi sifat mustahil. Sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki Rasul. Yang pertama itu al-kizib. Yang kizib artinya Rasul itu mustahil bohong ataupun dusta. Dan yang kedua al-khianah. Al-khianah itu mustahil Rasul itu khianat. Kebalikan dari apa tadi? Yang kedua kebalikan dari amanah. Nah, yang ketiga itu al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Kebalikan dari al-tabligh. Dan yang keempat itu al-balada. Mustahil Rasul itu bodoh, dan itu kebalikan dari al-fatona. Nah, untuk yang sejauh ini mengenai sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil Rasulullah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham. Oke, kalau gitu ibu yang ingin bertanya kepada kalian. Ada yang hafal 25 nabi yang kita imani? Ada yang hafal? Nenda hafal? Di sini ada yang hafal? Siapa yang hafal? Oke, kalau belum, coba kita nyanyi baru. Ada yang hafal nggak? Yang pertama apa? Nabi apa? Adam, Idris, Nuh. Selanjutnya? Saleh, Ibrahim. Oke, itu selanjutnya nanti kita akan bahas di minggu depan. Yang selanjutnya ibu ingin bertanya, apa sih pentingnya kita mengimani Rasul? Ada yang tahu penting kita mengimani Rasul itu kenapa? Bibir? Supaya kita mengetahui bahwa dulu pernah ada seorang yang diutus oleh Allah, Bu, untuk menyampaikan risalah atau wahyu kepada para umatnya, Bu. Oke, nah itulah agar kita tidak tersesat jauh dan agar kita bisa kembali ke jalan Allahnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menonton. Ada yang mau nonton? Oke, nah di sini kita menonton, jangan terlalu serius atau fokus ya. Oke, nah di sini kita akan menonton dulu agar merefresh otak kita juga. Kan karena kalau materi terus pikiran kita akan akan penuh
dan nggak terlalu fokus juga nanti. Iya Bu. Nah, tolong yang lainnya berapa? 4. Bu, kan Ya, agar kelihatan semua ya, karena kita nggak ada yang fokusnya. Kedengaran nggak? kedengar Bu. Kedengaran nggak? Kelihatan nggak namanya? Nah, di sini selanjutnya coba kalian buatkan kelompok, 3 kelompok, satu baris ini, satu baris juga. Coba langsung per kelompoknya. Ini kelompoknya. Oke. Sudah. Ayo coba. Nah, coba per kelompok. Coba dimaafkan. Coba kalau dimaafkan. Oke. Nah, tugas selanjutnya. Ini ada tugas per kelompok. Coba kalian analisis dari film tersebut. 1 kalimat saja. Waktu 2 menit. Coba kalian analisis apa yang terjadi dalam film tersebut dan nanti akan kalian presentasikan per kelompok. Oke, kasih waktu 2 menit, silakan kerjakan. Kelompok ya. Udah selesai? Oke, udah. Coba yang kelompok ini Pak, tolong presentasikan 1 kalimat saja yang kamu pahami tentang video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang video yang kami lihat tadi, yaitu meyakini dengan niat. Oke, meyakini dengan niat. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Tadi bahwa keyakinan Muhammad itu bukan hanya dengan cara dimulut saja, tapi harus dengan meyakini dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Oke, dilakukan dengan perbuatan. Nah, kita kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 silakan presentasikan yang perwakilan. Jadi sebagai umat Rasulullah, kita harus bangga mempunyai Rasul seperti Nabi Muhammad SAW. Sudah. Oke, udah. Nah, di sini ada yang ingin menyimpulkan dari video tersebut. Benar? 3 poin tadi yang disebutkan dalam presentasi. Oke.
maka kita juga akan yang terkena, resikonya juga besar. Nah, dengan perbuatannya, contoh perbuatan misalkan kita ajak kajian, kita ajak dengan baik-baik, kita diskusi. Nah, itulah kita sebagai generasi milenial yang katanya cinta akan Rasul. Nah, di sini setelah berakhirnya kita nonton film dan diskusi kita, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sepertinya itulah penyampaian Ibu hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkahnya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau seperti itu sepertinya sudah paham semua. Nah, dapat Ibu sampaikan, dapat Ibu simpulkan tadi seperti yang dibilangkan sebelumnya bahwa di mana sifat-sifat Rasul itu ada sifat wajib dan mustahilnya. Yang wajibnya itu sidik, amanah, tabligh, dan matonah. Nah, untuk minggu depan kita akan beralih ke materi hikmah-hikmah iman kepada Rasul dan tugasnya. Untuk itu, setelah cukup Ibu sampaikan materi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas pimpin doanya seperti biasa. Dan selanjutnya yang Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Mari berdoa, mulai. Selesai. amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah pelajaran kita hari ini. Silakan kembali